Ya, oke teman-teman, jadi jumpa lagi dengan akun YouTube Game Performance. Oke, hari ini saya dapat musibah ya. Jadi ketika jalan, nggak tahu kenapa mesin saya tiba-tiba overheating. Nah, setelah itu mungkin karena sebelumnya saya bikin tutorial, kemudian saya lupa nutup cover reservoir radiator. Nah, saya lupa nutup cover ini. Cover ini kurang kenceng. Oke, saya pikir masalahnya cuma ini. Kemudian setelah saya isi, ternyata airnya nggak bisa penuh di reservoir. Nah, kenapa? Waktu itu saya belum tahu kenapa. Kemudian saya buka sampai rumah, saya buka radiator. Itu waktu di jalan saya paksa, pokoknya gimana caranya sampai rumah ya. Kemudian saya paksa pulang, saya buka cover bagian sini, cover radiator, lalu saya tengok bagian bawah situ ada yang warna merah keluar kulennya. Terus saya nggak pikir lagi, terus kemudian saya buka, saya lepas radiatornya kan, saya lepas selang ini, saya lepas selang yang itu, saya lepas rod, lalu saya angkat begini. Terus tahu kenapa? Nih, radiatornya bocor 3 strip. Ini sudah ditambal ya teman-teman. Sebelumnya dia bocor, airnya keluar dari sini. Kenapa? Sirip fan-nya patah teman-teman. Tuh, sirip fan-nya patah. Nih. Jadi untuk BMW yang masih pakai Visco, teman-teman harus sadar, Visco ini umurnya sudah setara mobilnya. Kalau mobilnya yang ini 94, berarti umur Visco-nya sudah 28 tahun. Ya, 28 tahun. Jadi umur plastik ini 20 tahun. Dan kemampuan koplingnya ini sudah lemah. Lemah itu maksudnya bukan loss. Kalau loss masih mending, dia muternya nggak setara kecepatan mesin. Tapi ini ngancing, walaupun dia masih mau gerak ketika mesinnya mati, tapi dia kurang enteng untuk diputar. Jadi efeknya saat putaran tinggi, kecepatan si Visco ini dia lebih kencang daripada waktu barunya. Jadi dia nggak mau ngelos pada kecepatan tertentu. Nah, akhirnya kan overrunning nih, over RPM nih, blade-nya kalah nih, jebol si radiator. Untung ini cuma 3 strip, yang atas ini enggak, untung cuma ini nih. Untung cuma itu. Kemudian saya baca di YouTube, YouTube-nya seperti ini, kata mereka. The engine. So this fan here in particular is very, very prone to failure on these cars. When these cars get very old in their lifetime, 10, 15, 20 years, this old plastic gets very brittle and hard and breaks off very easily. Now, what can happen as a result if you lose a fan blade or something breaks off of this thing, it's going into your radiator, could potentially pierce your radiator, cut your radiator hose, or cause other damage in the front of the engine bay. So these things are a good maintenance type of thing to replace for preventative maintenance if you do have one of these cars. Now in this video, I'm simply going to show you how to wire in an aftermarket high-performance electric fan like this one from SPAL Automotive USA. This is a 16-inch single-stage fan or single-speed fan, so it has one speed, and you can actually replace that clutch-based fan that I just showed you as well as the... Nah, jadi dari orang luar sendiri mereka udah bilang bahwa si Visco ini memang udah jelek ketika dia sudah dipakai sekarang. Lebih baik ini diganti baru dan Visco-nya diganti baru. Visco ini saya nggak tahu caranya buang fluida silikonnya gimana, tapi kemarin saya buka bagian sini, itu silikonnya nggak bisa keluar. Dia nggak ada lubang untuk ganti silikonnya kayak Toyota. Kalau Toyota itu ada teman-teman, di bagian ininya Visco-nya bisa dibelah, tapi ini nggak ada. Harganya lumayan. Jadi dari video YouTube yang tadi, saya pun berinisiatif hal yang sama, akan saya ganti dengan fan elektrik.
fan elektrik. Kemudian kemarin saya sudah beli, sudah saya siapkan, kemudian saya bikin housingnya. Nah, jadi housingnya seperti ini. Ini housingnya sudah saya belikan 14 inci. Cuma ini sudah saya fitting. Sudah saya fitting semuanya di sini. Sudah masuk. Masalahnya adalah ini masih terlalu tebal. Masih terlalu tebal segini. Harusnya housingnya ini kita nggak perlu bikin dia terlalu ke belakang. Tapi kenapa saya bikin begini? Karena ketika kita mau pasang strut fan seperti ini, dari radiator sisi kiri, kanan, atas, bawah itu harus mencakup semuanya. Angin harus masuk. Jadi kenapa ini saya bikin miring? Tujuannya pertama itu. Nah, tapi kalau ini terlalu tebal seperti ini nanti akan saya balik. Saya akan lubangi sininya lagi. Akan saya sedikit besarkan supaya dia bisa masuk dari depan seperti ini. Jadi fan-nya ini nanti ada di depan supaya dia nggak terlalu tebal. Nah, saya adopsi dari slot fan-nya yang itu. Jadi saya aplikasikan ke sini, harus ada dudukan reservoirnya. Selangnya kecil harus lewat sini, tetap ke atas sini. Kemudian yang selang bawah harus lewat sini. Masuk ke sini, kemudian keluar ke sini. Nah, nanti akan saya pindah dulu ini. Nanti kalau sudah jadi akan saya rekam kembali ya. Oke, jadi seperti itu. Nah, teman-teman, ternyata di luar dugaan ya. Jadi ternyata fan-nya harus kita majukan dari ini slotnya 2,5 cm. Jadi stoppernya seperti itu. Nah, ini stoppernya kelihatan ya. Nah itu jadi stoppernya harus ada stopper 2,5 cm. Jadi ini nanti tergantung teman-teman bikinnya gimana sih. Kalau ininya tidak terlalu menggembung ke sana, terlalu mepet ke sini, dia bisa. Ini dengan space segitu, space-nya masih aman. Coba dari sini. Nah itu ya, space-nya untuk ke 20 masih aman ya, masih ada 1 cm. Ini aman sekali nih teman-teman. Segini tuh aman sekali nih. Nah itu di bawah, sorry dari sini ya. Nah itu aman sekali segitu. Oke, jadi ini berani kita pasang. Nah, gini ya. Jadi ini nanti kita pasang, kemudian nanti untuk wiringnya saya kasih tahu supaya dia bisa nyala ketika di AC. Tapi ketika nanti suhunya panas, kipasnya nyala, tapi AC-nya nggak nyala. Jadi nanti kita akan main komponen elektronik di sini. Oke, silakan ditunggu. Nah teman-teman, jadi ini udah nyala ya. Ini belum saya kencengin, jadi nanti ini akan saya kencengin seperti ini. Nah seperti ini. Tapi ini udah aman ya, bisa dilihat ya. Tuh aman. Mungkin besok ini akan agak saya majukan sedikit lagi supaya bisa mepet ke depan. Dia 2 cm masih bisa lah. Oke, sementara ini segini dulu sudah aman, tapi besok akan coba saya sempurnakan lagi. Nah, kalau ini kan yang kabel warna coklat ini adalah ke arah motor fan-nya, tapi ini dia didapetin dari fan high speed ya, high speed yang auxiliary fan depan. Jadi nanti kabel warna biru muda yang gede, yang polos itu nanti teman-teman sobek. Kemudian nanti teman-teman dapetin kabel warna coklat ini. Kabel coklat ini ke arah fan elektrik pengganti Visco. Nah, jadi nanti kalau pas nyala kenceng, kipasnya nyala dua-duanya nanti. Yang depan sama yang belakang. Nah, kalau teman-teman pengen nyoba nyalain kipasnya dari switch, gampang. Tinggal ini dibakar aja. Tapi agak lama nanti. Tapi kan ini tadi mesinnya udah saya nyalain ya. Jadi kalau mau manasin itu tinggal dibakar sebentar, nanti kipasnya nyala. Ini aman ya teman-teman ya. Jadi memang dia kan kerjanya juga panas, jadi harus dipanasin, nanti dia akan nyala.
kedengeran ya teman-teman. Jadi ini kipasnya nyala nih. Jadi untuk ngetesnya caranya gitu, tapi agak lama untuk bakar si temperaturnya itu. Nah, mati kan, nanti dibakar lagi, nyala lagi. Nah, ini setelah hasil tes ya, saya bawa jalan 5,6 km. Jadi temperaturnya tetap segitu ya. Ini nanti kalau AC dia nyala, tapi kalau suhunya panas, kipas yang auxiliary depan sama yang kemarin saya bikin itu nyala, tapi AC nggak nyala. Jadi dia nanti diblok dengan dioda ya, seperti yang kemarin sudah saya bilang. Nanti untuk skemanya dan cara sambungnya nanti akan saya taruh di bagian belakang video ya. Jadi ini sementara ini sudah normal ya. Jadi sedikit membantu karena nggak tahu ini sugesti atau memang real. Jadi tarikannya kerasa lebih enteng ini kalau di Blair nih, kalau di gas. Nah, mungkin sugesti mungkin ya, tapi nggak tahu. Tapi rasanya memang sedikit lebih enteng sih. Oke, jadi segitu videonya. Nanti untuk skemanya akan saya kasih di bagian belakang video. Nah, jadi ini saya bikinkan controller dari Speeduino ya. Jadi nanti yang aktifin fan-nya dari Echo Speeduino. Jadi ini saya setting di 100 derajat. Kemudian nanti dia akan mati di 98. Nah, kalau dia jalannya cuma pelan-pelan, dia paling temperaturnya itu antara 92 sampai 94. Jadi kipasnya nggak akan nyala. Ya, jadi kalau nanti dia jalan kenceng terus, itu nanti dia bisa sampai 103, 105, nah itu kipasnya baru akan nyala. Kemudian yang switch fan depan yang aslinya dari BMW yang nempel di radiator, itu nanti saya nggak tahu ini berapa suhunya, tapi kalau dicek pakai pakai termogan itu, dia nggak sampai 100, tapi itu dari luar ya, bukan dari dalam ya. Nggak tahu temperatur coolernya berapa, tapi kalau dari luar sih sekitar ya antara 98-100 lah kemarin waktu saya cek. Jadi dia nanti nyalanya segitu. Jadi kalau nanti dia dideteksi sama switch temperatur yang ada di radiator itu udah panas ya dia nyala, tapi kalau nanti dia lebih panas ya dia tetap nyala. Jadi Speedo ini hanya backup, karena kalau di sini temperaturnya bisa disetting, sedangkan yang di depan dia nggak bisa. Jadi saya settingnya yang sana dulu yang nyala, baru yang sini ini bisa turun di 93, 94 kan. Jadi nanti kalau yang sana switchnya error, dia masih bisa di backup dengan ini. Soalnya ya umurnya dia kan sudah lama ya. Jadi karena ini Speeduino, dia ada fitur untuk mengaktifkan fan ya. Jadi ini fan setting ya. Nah jadi ini. Nah jadi ini skemanya ya. Skemanya dari, kalau teman-teman pasang electric fan pengganti dari Visco ya. Jadi ini kan dari kabel yang masuk ke kompresor AC. Nah teman-teman potong di tengahnya, atau sebelum masuk kompresor nanti teman-teman kasih dioda 5 watt ya. Dioda 5 watt ini pastikan arahnya benar ya teman-teman kalau sudah baca dioda. Jadi yang ada garis ini adalah warna putih. Warna putih itu nanti mengarah ke aux fan tambahan teman-teman ya. Jadi ke positifnya. Nah, kalau ini dinyalakan ke sana, kan ini nyala nih aux fan tambahan. Tapi gimana caranya biar yang aux fan depan yang aslinya itu nggak nyala? Jadi dia yang kecepatan tingginya juga diblok pakai dioda ini. Dioda ke arah sana ya. Nah, itu nanti ketika ini nyala, ketika di AC itu nanti yang ini nyala, fan-nya yang tambahan nyala, tapi yang aslinya dia nggak nyala. Nah, dia nanti nggak nyala ya. Kemudian ketika nanti dia panas, ketika AC-nya sedang mati, yang nyala juga cuma yang ini, OM auxiliary fan sama aux fan-nya tambahan, kompresornya nggak nyala. Ya, jadi itulah fungsinya di blok pakai dioda. Ya, jadi dioda itu fungsinya untuk blocking. Nah, kalau nanti teman-teman mau pakai switch atau mau pakai tambahan sendiri yang suhunya bisa diatur, yaitu nanti kita pakai Speeduino ya. Nah, itu nanti dia ambilnya di 85 relay ya, 85 relay pin 85 ya. Jadi
Ini nanti fungsinya cuma untuk ngegroundkan pin 85. Jadi switch temperatur yang ada di radiator itu fungsinya dia cuma ngasih ground ke pin 85 dari relay high atau relay low ya. Jadi cara kontrolnya dari Speeduino, dia nanti ngeluarin ground tergantung suhu, dia nanti diberikan ke pin 85. Nah, kalau teman-teman pasang, kan sekarang ada tuh yang switch temperatur yang suhunya berapa derajat dia nanti on. Nah, itu nanti teman-teman bisa pasang, nanti dapetin ke pin 85 ini, atau ke soket asli yang ada di sebelah radiator itu bisa. Nanti teman-teman bisa pilih switch temperaturnya punyanya M43 itu kayaknya derajat nyalanya dia lebih rendah. Nah, kalau M50 atau M52 itu nanti dia untuk nyalain auxiliary fan-nya dia lebih tinggi kayaknya sih, saya belum pernah ngukur. Soalnya kan mesin 2000 sama mesin 1800 kan pasti beda ya. Nah, jadi ini skemanya ya. Jadi supaya ketika di AC aux fan tambahnya nyala tapi yang aslinya nggak nyala, dan ketika panas dua-duanya nyala tapi kompresornya nggak nyala ya, jadi caranya seperti itu ya teman-teman. Bagi teman-teman yang mau mencoba silahkan, saya sudah tes dan ini berfungsi dengan baik blockingnya. Cuma nanti untuk sekring dari aux fan yang asli tambahan ini langkah baiknya diperbesar, soalnya kan bebannya jadi 2. Kecuali teman-teman mau ngaktifin yang aux fan ini cuma mau ngaktifin relay aja nih, mau tambahin relay sebelumnya di sini, itu nanti bisa langsung, nggak usah gedein relay, nggak usah gedein fuse. Nanti fuse-nya ada di rangkaian relay auxiliary fan-nya, itu nanti bisa. Jadi teman-teman nggak usah gedein fuse tapi tambahin rangkaian relay di sini. Cuma nanti kabelnya yang ribet, jadi tambah banyak. Oke, sekian dulu teman-teman. Silahkan kalau mau mencoba, dan ini aman ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.